Jadi kaya atau miskin itu tidak ada hubungannya dengan berapa banyak yang kita miliki. Tapi lebih pada mental kita, mental yang merasa cukup atau merasa kurang. Kalau mentalnya mental kekurangan, sebanyak apapun yang dimiliki ya tetap kurang. Tapi kalau mentalmu cukup, kalau bahasa agamanya qanaah, punya sedikit pun cukup. Nah, ini mental cukup ini mental yang membahagiakan. Kalian harus melatih mental ini, karena kita tidak tahu hidup kita nanti jenis apa. Masa depan kita itu wajahnya bagaimana. Penting kita punya mental cukup. Orang yang punya mental cukup berarti orang yang bisa menerima hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Oke, nanti diperhatikan ya, kalau ada yang keliru diingatkan. Kan harusnya begitu. Sekarang saya sering bilang ini belajar bersama. Jangan dibayangkan saya dapat wahyu atau dapat ilham tiap kali ngomong gini terus, Pak Faiz hafal semua, enggak mungkin. Saya juga baca-baca. Jadi kadang-kadang saya merasa, sudah cukup lah untuk teman-teman ngaji. Ternyata ya enggak. Atau sudah sih tapi terus lupa waktu di depan sini. Atau sebenarnya enggak lupa karena materi itu banyak di kepala, kadang rencananya ngomong apa, keluarnya apa. Bisa begitu. Oke, baik. Malam ini kita tentang beliau ya, Haji Agus Salim. Teman-teman pastinya familiar dengan tokoh ini. Paling tidak pernah dengar namanya dan sering lihat fotonya. Ini di pelajaran-pelajaran sejarah perjuangan bangsa pasti muncul beliau. Beliau kelahiran kota Gadang 1884. Nanti meninggal 1952. Sebenarnya nama asli beliau bukan Agus. Nama asli beliau Mashhudul Haq. Namanya luar biasa, Mashhudul Haq. Penegak kebenaran, saksi kebenaran. Nama Salim itu nama ayah beliau. Ayah beliau Sultan Muhammad Salim, ibu beliau Siti Zainab. Beliau punya pengasuh orang Jawa yang dipanggil emak. Emak inilah nanti yang manggil beliau sejak kecil Gus. Biasa kan di Jawa anak laki-laki yang kecil itu apalagi dihormati dipanggilnya Gus. Nah, kemana-mana dipanggil Gus akhirnya melekat itu nama Gus pada beliau. Akhirnya berubah waktu sekolah ya didaftarkan dengan nama Agus. Ya, karena putranya Pak Salim terus jadi Agus Salim. Cuma ya tidak masuk cerita Gus-Gusan hari ini ya. Ini Gus-Gusan lama, kamu agak gimana gitu kalau sekarang dengar Gus-Gusan itu ya. Nah, ini Gus asli.
Baik, beliau ini memang terkenal pinter, cerdas. Di sekolahnya pun beliau karena orang tuanya ini jaksa pengadilan zaman Belanda. Jadi lumayan kelompok mampu. Maka beliau sekolah ya di sekolah-sekolah Belanda. Bahkan sangat pinter. Beliau termasuk lulusan terbaik di HBS sekolahnya. Lulusan terbaik saat itu di Hindia Belanda. Beliau sebenarnya rencananya ingin mencari beasiswa untuk sekolah kedokteran di Belanda. Tapi tidak lolos. Saat itu ada jatah beasiswa untuk Ibu Kartini. Teman-teman pasti sudah kenal ya. Nah, Ibu Kartini ini sebenarnya waktu seleksi penerimaan ke Belanda itu beliau melihat anak muda yang namanya Salim ini luar biasa. Lah kok tidak lolos? Terus Ibu Kartini ingin, sudahlah jatah beasiswa saya untuk dia, untuk si Salim ini. Karena Ibu Kartini terganjal tradisi bahwa perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi apalagi jauh. Tapi beliau, Agus Salim tidak mau. Karena beliau ingin kalau saya lolos ya karena memang lolos di seleksinya, bukan karena dikasih, apalagi bukan jatah saya. Jadi beliau tidak jadi sekolah Belanda, tapi ya beliau tetap pinter. Beliau menguasai 9 bahasa, termasuk bahasa Melayu dan bahasa Minang. Sisanya 7 bahasa asing. Coba ya kita cek ya bahasa asing 7 itu. Bahasa Inggris, Arab, Prancis, Jerman, Jepang, Turki, saya lupa, satu lagi, mana? Arab sudah. Kita menghafalkan 7-nya saja gak ilang. Beliau bisa 7 bahasa. Kamu coba menghafalkan Arab, Inggris, terus Jerman. Oh iya, Arab, Inggris, Jerman, Prancis, apalagi Turki. Beliau menguasai juga bahasa Turki. Dan lain-lain kamu cek sendirilah ya. Tapi seputar bahasa itu. Beliau menguasai 9 bahasa termasuk bahasa Minang, bahasa Melayu. Beliau sempat juga kerja di kedutaan Belanda di Jeddah. Yang di sana nanti beliau mumpung di sana terus berguru agama kepada paman beliau, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Itu pamannya, Imam Masjidil Haram di sana. Beliau banyak menimba ilmu agama di sana. Ini termasuk pengalaman baru bagi beliau karena sebelumnya beliau ini sekolahnya ya sekolah-sekolah Belanda, bukan agama. Nanti di Mekah inilah beliau mulai mendalami bidang agama, termasuk banyak bersinggungan dengan Muhammad Abduh, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, dan lain-lain. Baik. Setelah itu kembali menikah dengan ini, beliau berangkat ke Jeddah itu sudah janji dengan pacarnya dalam tanda petik ya, calon pasangannya, tunggulah aku, nanti aku kembali lagi padamu. Dan itu 6 tahun, karena di Jeddah beliau sekitar 6 tahun. Tapi ya beneran nanti kembali terus dinikahi. Namanya Zainatun Nahar. Nanti berdua beliau mendapatkan 10 anak. Yang 2 meninggal tapi waktu kecil, jadi tinggal 8.
Dan luar biasanya beliau pahlawan besar, karirnya luar biasa, yo menteri, yo diplomat, dan macam-macam jabatan. Tapi beliau hidupnya ngontrak sampai meninggal. Tidak terbayangkan ya, bisa orang sebesar beliau ya hidupnya sangat sederhana dan ngontrak. Meskipun pernah diberi oleh pemerintah rumah sendiri, tapi kemudian dijual, dibagi untuk anak-anaknya. Tapi beliau sendiri lebih milih ngontrak karena beliau kan anaknya banyak. Jadi hidup serba sederhana. Tapi jangan ditanya karirnya, apalagi kepinterannya, kemampuannya luar biasa. Beliau itu terkenal selain pinter luar biasa, juga terkenal humoris. Lucu. Jadi banyak cerita-cerita lucu tentang beliau ya. Yang paling saya ingat dulu ada cerita beliau ini nanti masuk Partai Syarikat Islam. Jadi karena beliau kagum dengan Cokro Aminoto, yang SI ini nanti pecah, ada faksi merah komunis, dan itu beliau tidak cocok dengan yang versi komunisnya Musso. Ada cerita satu ketika di satu pertemuan, ya karena masih sahabat itu saling ngerjain dua orang ini. Jadi Musso ini rencananya ngeledek Agus Salim. Jadi Musso naik ke panggung terus tanya pada audien, "Wahai audien, kalau kalian lihat janggut yang panjang, yang teringat apa?" Audiennya terus bilang, "Kambing," gitu terus. Nah, dia tanya lagi, "Kalau kalian lihat kumis yang panjang, yang teringat apa?" Audiennya bilang, "Kucing." Terus Musso ketawa terus turun. Terus gantian. Agus Salim begitu di prank, dikerjain gitu, beliau naik panggung. Terus tanya, "Wahai audien, kalau ndak punya jenggot, ndak punya kumis, namanya anjing." Ya itu guyonannya orang pinter ya. Pernah juga beliau diledek hal yang sama. Satu ketika beliau ceramah, tiba-tiba beberapa audien yang itu ya anggota faksi merah PKI, karena meledek jenggotnya terus ngembek gitu dari bawah. Terus Agus Salim ngerti kalau dia diledek, terus beliau melanjutkan ceramahnya sambil bilang gini, "Saudara-saudara, saya tahu saudara ini paham kalau saya ini ahli banyak bahasa, termasuk mungkin bahasa binatang. Cuma sayangnya hari ini saya masih ingin ngomong bahasa manusia. Tadi saya dengar ada suara-suara binatang, jadi yang merasa binatang silahkan minggir dulu. Yang merasa kambing silahkan keluar dulu. Nanti saya sediakan forum khusus untuk para kambing." Itu khas beliau. Beliau ini lucu orangnya tapi cerdas. Ada cerita istilah debat kusir itu ketika awalnya, kalau di Indonesia kan ada istilah debat kusir itu awalnya dari beliau. Jadi beliau ini satu ketika naik andong yang ada kusirnya itu, tiba-tiba kudanya buang angin, kentut. Nah, terus Agus Salim bilang, "Wah, kudanya masuk angin, Pak." Gitu. Tukang andongnya bilang, "Ya bukan masuk angin, itu namanya keluar angin." Gitu. Terus debat. Ini yang benar masuk angin apa keluar angin, sama-sama ngeyelnya. Yang oleh Haji Agus Salim, ya ini namanya debat kusir itu. Jadi pokoknya asal menang, asal benar saja ngomong seucap-ucapnya. Baik, itu ya gambaran profil beliau. Saya yakin teman-teman kalau tentang kehebatan beliau, diplomasinya, dan lain sebagainya sudah paham ya.
bagaimana kiprah beliau. Malam ini kita belajar mencari teladan, mencari wisdom yang bisa kita ambil dari beliau. Bismillah, kita mulai. Ini komentarnya sahabatnya Soekarno yang sama-sama pernah dibuang oleh Belanda berdua. Soekarno menyebut beliau dengan terkenal sekali julukan memang pada beliau itu, yaitu The Grand Old Man. Di orang tua yang besar, orang tua yang luar biasa. Kata Soekarno, The Grand Old Man Haji Agus Salim adalah seorang ulama dan intelek. Saya pernah meneguk air yang diberikan oleh beliau sambil duduk ngelesot di bawah kakinya. Ngerti ya maksudnya ngelesot? Saya merasa bahagia bahwa saya ini dulu pernah dapat minum air pemberian Cokro Aminoto dan air pemberian Agus Salim. Ini mungkin khas ya kalau dalam tradisi lama, tradisi Jawa, tradisi pesantren itu minum air pemberian orang-orang yang dimuliakan, dihormati, itu satu kehormatan tersendiri. Berarti Cokro Aminoto dan Agus Salim itu sangat dihargai, sangat dihormati oleh Soekarno. Meskipun nanti dalam banyak hal berbeda pandangan. Baik, kita lanjutkan, kita awali ya. Apa sih yang bisa kita teladani dari beliau, Haji Agus Salim ini? Yang pertama, kejujuran dan integritas. Tadi sudah saya jelaskan, beliau hidup sangat sederhana sampai meninggal. Beliau menolak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan sudah jadi diplomat, pernah jadi menteri luar negeri. Beliau tetap naik sepeda ontel itu. Dan tinggal di rumah kontrakan. Tidak terbayangkan ya, kalian pakai motor saja, motor lama saja malu. Beliau yang levelnya menteri biasa saja. Bahkan beliau bilang begini, aku tidak melarat, aku dan keluargaku sering kekurangan uang, pindah dari kontrakan yang sempit ke kontrakan yang tidak kalah kumuhnya. Makan seadanya. Tapi itu bukan berarti aku melarat. Kami bahagia, kami kaya. Aku, istriku, anak-anakku saling membahagiakan. Kemelaratan itu hanya persoalan mental, bukan kepemilikan harta. Ini dulu pernah kita bahas ya di gaya hidup. Jadi kaya atau miskin itu tidak ada hubungannya dengan berapa banyak yang kita miliki. Tapi lebih pada mental kita, mental yang merasa cukup atau merasa kurang. Kalau mentalnya mental kekurangan, sebanyak apapun yang dimiliki ya tetap kurang. Tapi kalau mentalmu cukup, kalau bahasa agamanya qanaah, punya sedikit pun cukup. Nah, ini mental cukup, ini mental yang membahagiakan. Kalian harus melatih mental ini, karena kita tidak tahu hidup kita nanti jenis apa. Masa depan kita itu wajahnya bagaimana. Penting kita punya mental cukup. Orang yang punya mental cukup berarti orang yang bisa menerima hidupnya. Kalau kata Nietzsche, yang bisa mengiyakan hidupnya. Jadi bukan orang yang menidakkan hidupnya. Cirinya apa? Tidak mengeluh. Miskin dari ukuran orang lain tapi tidak mengeluh. Tidak punya apa-apa tapi tidak mengeluh.
bisa menikmati. Oke, nanti kalau teman-teman baca biografi-biografi tentang beliau, itu banyak cerita-cerita tentang bagaimana kalau kita yang ngalami itu mungkin pontang-panting. Ada cerita dari Pak Rum itu yang beliau cerita. Pas lihat di sana di rumahnya Pak Haji Agus Salim ini satu ketika hujan deras. Dan kalau hujan deras itu, semua anggota keluarga berlomba-lomba ngambil ember untuk menampung airnya. Itu menteri seperti itu. Satu ketika bahkan WC-nya meluap. Jadi tidak bisa dipakai. Akhirnya Haji Agus Salim ngalah kalau keluarganya buang air atau apa. Ada tempat tersendiri terus beliau yang buang. Itu beliau. Itu pun beliau tidak bilang, saya tidak sengsara, saya tidak melarat. Kita bahagia. Kita bisa saling membahagiakan. Baik, ini bagi saya bagian dari integritas beliau. Oke ya, saya tidak jamin kalian bisa niru, tapi berusahalah kalau ingin hidupmu bahagia. Lanjut ya. Ini contoh gambaran integritas beliau lagi. Kata beliau begini. Ini pidato yang dia sampaikan saat beliau berhenti jadi ketua redaksinya Hindia Baru. Satu harian zaman itu. Kata beliau begini. Selama saya menjadi pemimpin dan pengisi Hindia Baru, saya tidak berbuat seperti pemimpin syarikat Islam. Dan kalau saya menulis tajuk rencana, saya tidak berpikir seperti dalam rapat partai. Maksudnya apa? Meskipun saya pegang harian, saya pegang jurnal, saya pegang Hindia Baru, saya tidak mungkin memanfaatkannya untuk kepentingan partaiku. Saya melihat di hadapan saya rakyat Indonesia pada umumnya. Saya memikirkan apa yang menjadi perhatiannya, apa yang umumnya disukai dan tidak, apa yang dipandang tidak adil. Saya berusaha benar-benar agar Hindia Baru menjadi harian umum, bukan corongnya Belanda atau kepentingan golongan partai. Ini yang disebut integritas. Dalam hal ini saya mendapat kritik dari kawan-kawan sendiri. Banyak kawan-kawan partai mengirimkan karangan yang tidak saya muat karena kurang bermutu atau hanya bermutu bagi partai. Jadi ini yang mungkin kawan-kawannya marah karena tidak dimuat. Tapi bagi beliau ini bukan harian untuk kepentingan partai. Kalau memang tidak mutu ditolak. Akan tetapi mengenai peri kehidupan dan pendapat saya tentang pemerintah Hindia Belanda serta kebijaksanaannya, saya tidak bersedia tawar-menawar. Hal tersebut diketahuinya. Jadi teman-teman saya maklum kok kalau saya begitu. Karena saya memang bukan tipe orang yang mau bernegosiasi untuk kebenaran. Dan itulah juga syarat waktu saya menerima memimpin Hindia Baru. Jadi saya mau memimpin kalau saya sesuai prinsip-prinsip saya. Jadi tidak mau nego. Baik, ini yang saya maksud ya. Ada pelajaran besar dari beliau, penting untuk teman-teman semua, yaitu integritas. Kalau ada yang tanya, seperti apa sih Pak pribadi yang punya integritas itu? Rumusnya itu ya. Kalian lihat, kalian sudah begitu atau belum? Kalau sudah begitu, berarti alhamdulillah kalian termasuk pribadi yang berintegritas. Jadi dari Haji Agus Salim, coba pelajari integritas ini. Yang pertama apa? Konsisten antara mulutnya, hatinya, dan perbuatannya.
Itu yang disebut integritas. Kalau menceramahkan kesederhanaan, ya kehidupannya memang sederhana. Kalau menceramahkan kejujuran, ya beliau jujur. Kalau memang fokus pada pembebasan rakyat dari penindasan, ya beliau tulus di sana ikut berjuang. Jadi tidak hanya ngomong, tapi juga selaras antara omongannya, hatinya, dan juga perbuatannya. Ini orang berintegritas. Kalau kalian punya teman seperti ini atau kamu sendiri seperti ini, sudah luar biasa. Kalian sudah punya integritas. Yang kedua, tetap jujur. Meskipun tidak ada orang yang tahu atau yang ngawasi. Tetap berprinsip meskipun tidak ada yang melihat. Ini orang berintegritas. Berarti apa? Memang masuk mendarah daging. Tidak sekedar pencitraan. Karena kalau kalian baikmu dan jujurmu hanya ketika ada orang lain, itu namanya hanya pencitraan. Aslinya kamu tidak begitu. Kamu sadari itu ya. Terus kalau saya salah, ya ngaku salah. Kalau merasa benar, ya dia teguh dengan kebenarannya. Ini orang berintegritas. Ada loh orang yang kalau salah tidak ngaku salah. Merasa dirinya benar terus, itu justru tidak berintegritas. Jadi berarti dia menegakkan yang tidak benar. Tidak mungkin orang berintegritas begitu. Kalau salah dan sadar salah, ya ngaku terus diperbaiki. Ini kadang-kadang kan kita mengedepankan malu untuk ngaku salah itu. Tidak, kalau salah ya diakoni salah. Terus berprinsip. Tidak sekedar ikut arus, ikut angin. Tidak, yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan ikut ke selatan. Kemudian tidak memanipulasi orang lain untuk kepentingannya. Tidak mentang-mentang, wah temanku ini sekarang perlu bantuanku ini. Enaknya tak, ini namanya manipulasi. Kalau tidak ada saya, dia kelimpungan mesti. Tidak ada yang barengi berangkat ke kampus kan, motornya tergantung saya. Nah, ini kayak terus kamu manfaatkan dia. Aku dapat tugas dari dosen, kerjain dong. Nah, ini manipulasi. Jadi manipulasi itu mentang-mentang kalian ada peluang, ada kesempatan, terus kamu ngambil keuntungan dari sana. Kalau tipemu begitu, kalian bukan orang yang berintegritas. Terus bertanggung jawab atas pilihan dan pekerjaannya. Ini orang berintegritas. Kalau sudah memang pilihanmu itu, keputusanmu itu, ya tanggung jawab. Jadi, jangan asal-asalan, jangan suka-suka. Kamu milih-milih sendiri, memutuskan sendiri. Apakah itu karir, apakah pekerjaan, apakah studi, dan lain sebagainya. Kemudian orang berintegritas itu menghargai kepercayaan, adil, tidak pilih kasih, tidak mencari pengakuan, terserah orang mau nganggap saya apa, mengakui kebaikanku atau tidak, yang penting saya yakin, saya mantep, ini benar dan baik. Ini orang berintegritas. Penyakit kita hari ini kan kadang-kadang nunggu validasi orang. Kita merasa belum baik sebelum diakui oleh orang sebagai baik. Akhirnya ya terus tadi pencitraan terus yang dilakukan. Melakukan apa saja terus HP-nya diangkat, cekrek, di-share. Alhamdulillah siang ini saya bisa bantu orang tidak mampu di pinggir jalan tadi. Kilo foto nih, kan kamu gitu. Kasihan sekali ya anak ini kalau bukan saya yang bantu. Dari mana kamu video kan? Padahal kamu tahu itu baik. Tapi kamu masih nyari pengakuan orang, nyari pujian orang tentang kebaikanmu. Nah ini
sebenarnya levelnya masih seperti pencitraan tadi. Dan yang terakhir, orang berintegritas itu tenang. Karena dia mantap sudah dengan kebenaran dan kebaikan dirinya. Ya, silakan tengok dirimu masing-masing. Kalian termasuk orang yang berintegritas atau tidak.